Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hesti Purbaningrum, Enang Fauzan, Dewi Lailatul Fitriya, dan Nadila Nur Inayah. Di sini kami akan membahas tentang istihsan dan maslahah mursalah. Apa itu istihsan? Istihsan menurut bahasa adalah menganggap baik terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah ulama usul fiqh, istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas jali yang jelas kepada ketentuan qiyas yang kafi yang samar, atau dari hukum kuli umum kepada hukum yang sifatnya istisnai atau pengecualian. Karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil atau alasan yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut. Istihsan menurut syara menguatkan qiyas kafi atas qiyas jali dengan dalil. Misalnya, menurut ulama Hanafiyah bahwa wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran berdasarkan istihsan, tetapi haram menurut qiyas. Pengecualian sebagai hukum kuli dan dalil, misalnya salam atau pesan, berdasarkan istihsan diperbolehkan. Menurut dalil kuli, syariat melarang jual beli yang barangnya tidak ada pada waktu akad. Alasannya, istihsan ialah manusia berhajat kepada akad seperti itu dan sudah menjadi kebiasaan mereka. Dasar hukum istihsan. Para ulama yang mempertahankan istihsan mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan kata istihsan dalam pengertian denotatif atau lafal yang seakar dengan istihsan, seperti firman Allah SWT dalam Quran surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang punya akal. Quran surat Az-Zumar ayat 18. Pembagian istihsan dan produk hukumnya. Menurut syara, istihsan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, mengutamakan qiyas kafi yang tersembunyi atas qiyas ja'il nyata karena adanya suatu dalil. Yang kedua, mengecualikan kasuistis atau juz'iyah dari hukum kuli umum karena adanya suatu dalil. Ulama Hanafiyah membagi istihsan menjadi 6 macam, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Sayatibi, yaitu yang pertama, istihsan bil an-nash, istihsan berdasarkan ayat atau hadis, yaitu penyimpangan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas kepada ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang ditetapkan berdasarkan nas Alkitab dan Sunnah. Contoh, dalam masalah wasiat, menurut ketentuan umum, wasiat itu tidak boleh karena sifat pemindahan hak milik kepada orang yang berwasiat ketika orang yang berwasiat tidak cakap lagi, yaitu setelah ia wafat.
Tetapi kaidah umum ini dikecualikan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 11 yang artinya setelah mengeluarkan wasiat yang ia buat atau hitung. Yang kedua, istihsan bi al-ijma. Ihtisan yang didasarkan kepada ijma, yaitu meninggalkan keharusan menggunakan kias pada suatu persoalan karena ada ijma. Hal ini terjadi karena ada fatwa mujtahid atas suatu peristiwa yang berlawanan dengan pokok atau kaidah umum yang ditetapkan, atau para mujtahid bersikap diam dan tidak menolak apa yang dilakukan manusia, yaitu sebetulnya berlawanan dengan dasar-dasar pokok yang telah ditetapkan. Yang ketiga, istihsan bi al-qiyas al-kafi. Istihsan berdasarkan kias yang tersembunyi, yaitu memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum kias yang jelas kepada ketentuan kias yang samar, tetapi keberadaannya lebih kuat dan lebih tepat untuk diamalkan. Misalnya, dalam wakaf lahan pertanian, menurut kias Cali, wakaf ini sama dengan jual beli karena pemilik lahan telah menggugurkan hak miliknya dengan memindah tangankan lahan tersebut. Oleh sebab itu, hak orang lain untuk melewati tanah tersebut atau mengalirkan air ke lahan pertanian melalui tanah tersebut tidak termasuk ke dalam akad wakaf itu, kecuali jika dinyatakan dalam akad. Dan menurut Qiyas al-Kafi, wakaf itu sama dengan akad sewa-menyewa. Karena maksud dari wakaf itu adalah memanfaatkan lahan pertanian yang diwakafkan. Dengan sifat ini, maka seluruh hak melewati tanah pertanian itu atau hak mengalirkan air di atas lahan pertanian tersebut termasuk ke dalam akad wakaf, sekalipun tidak dijelaskan dalam akad. Yang keempat, istihsan bi al-maslahah. Ihtisan berdasarkan kemaslahatan. Misalnya, kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Menurut kaidah umum, seorang dilarang melihat aurat orang lain, tetapi dalam keadaan tertentu seorang harus membuka bajunya untuk diagnosa penyakitnya. Maka untuk kemaslahatan orang itu, maka menurut kaidah istihsan, seorang dokter diperbolehkan melihat aurat wanita yang berobat kepadanya. Yang kelima, istihsan bi al-urf. Istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum, yaitu penyimpangan hukum yang berlawanan dengan ketentuan qiyas karena adanya urf yang sudah dipraktikkan dan sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat. Contohnya seperti menyewa wanita untuk menyusukan bayi dengan menjamin kebutuhan makan, minum, dan pakaian. Yang keenam, istihsan bi al-darurah. Istihsan berdasarkan darurah, yaitu seorang mujtahid meninggalkan keharusan pemberlakuan qiyas atas sesuatu masalah karena berhadapan dengan kondisi darurat, dan mujtahid berpegang kepada ketentuan yang mengharuskan untuk memenuhi hajat atau menolak terjadinya kemudaratan. Misalnya, dalam kasus sumur yang kemasukan najis, menurut kaidah umum, sumur tersebut sulit dibersihkan dengan mengeluarkan saluran air dari sumber tersebut, karena sumur yang sumbernya dari mata air sulit dikeringkan. Akan tetapi, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa dalam keadaan seperti ini, untuk menghilangkan najis tersebut cukup dengan memasukkan beberapa galon air ke dalam sumur itu, karena keadaan
darurat, menghendaki agar orang tidak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan air untuk ibadah. Kehujahan istihsan. Yang pertama, yang menerima kehujahan istihsan. Jumhur ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah menetapkan bahwa istihsan adalah suatu dalil yang syar'i yang dapat dijadikan hujah untuk menetapkan hukum terhadap sesuatu yang telah ditetapkan qiyas atau keumuman nas. Yang kedua, yang menolak kehujahan istihsan. Sedangkan golongan Syafi'iyah menolak istihsan karena berhujah dengan istihsan dianggap menetapkan suatu hukum tanpa dasar yang kuat, hanya semata-mata didasarkan hawa nafsunya. Keraguan orang yang tidak berhujah dengan istihsan. Selompok mujtahid mengingkari terhadap istihsan sebagai hujah dan mereka menganggapnya sebagai istimbat terhadap hukum syara berdasarkan hawa nafsu dan seenaknya sendiri. Tokoh utama kelompok ini adalah Imam Asy-Syafi'i. Menurut sebuah riwayat, ia berkata, "Syara'a faqad istaghsyanaman." Artinya, barang siapa yang beristihsan, maka ia telah membuat syariat. Maksudnya, orang tersebut membuat hukum syariah sendiri. Maslahah mursalah. Definisi maslahah mursyah. Maslahah mursyah terdiri dari dua kata, yaitu maslahat dan mursalah. Pengertian maslahah secara etimologi adalah upaya untuk mengambil manfaat dan menghilangkan sesuatu mafsadat, madarat, dan mursalah dipahami sebagai suatu yang mutlak. Dalam istilah usul fiqh, maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak diisyaratkan oleh syari' serta tidak ada dalil syari' yang menerangkan atau membatalkannya. Dinamakan mutlak karena tidak terkait oleh dalil yang mengakuinya dan atau dalil yang membatalkannya. Misalnya, kemaslahatan yang disyariatkan oleh para sahabat dalam pengadaan penjara, mencetak uang, menetapkan hak tanah pertanian, dan menguatkan terhadap pajak tanah itu, atau hal-hal lain yang dianggap penting untuk dijadikan oleh keadaan darurat. Dasar hukum maslahah mursalah. Wa ma arsalna ma illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua bahwa Dia telah menciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Artinya, Allah mengirimnya sebagai rahmat untuk semua orang. Barang siapa menerima rahmat ini dan berterima kasih atas berkah ini, dia akan bahagia di dunia dan akhirat. Ya ayyuhan nasu
qad ja'takum ma'izatu min rabbakum wasifa'u lima fis suduri wa hudda wa rahmatun lil mu'minin. Artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berbeda dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Macam-macam maslahah mursalah. Dari segi tingkatan dibagi menjadi 3. Yang pertama, maslahah daruriyah atau primer. Maslahah daruriyah adalah suatu perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang apabila ditinggalkan terjadi kerusakan kehidupan manusia, timbulnya fitnah dan kehancuran yang sangat hebat. Yang kedua, maslahah hijiyah atau sekunder. Maslahah hijiyah ialah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain yang ada pada maslahah daruriyah, yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Yang ketiga, maslahah tahsiniyah kamaliyat atau tersier. Maslahah tahsiniyah ialah mempergunakan semua yang dibenarkan oleh adat, kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak. Kemaslahatan ini lebih mengacu pada keindahan saja, sifatnya hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan. Macam-macam maslahah mursalah. Dari segi eksistensi, yaitu yang pertama, maslahah mutabarah. Maslahah mutabarah ialah kemaslahatan yang terdapat dalam nas yang secara tegas menjelaskan dan mengakui kebenarannya. Dengan kata lain, yakni kemaslahatan yang diakui oleh syari dan terdapatnya dalil yang jelas, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Al-Said Ali Ab. Yang kedua, maslahah mulkah, yaitu dimaksud dengan maslahah mulkah ialah maslahah yang bertentangan dengan ketentuan nas. Dengan kata lain, maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan dalil yang jelas. Hal ini dapat disimpulkan juga bahwa syarat menyikapi maslahat ini dengan menolak sebagai bentuk penetapan hukum atau illat. Yang ketiga, maslahah mursalah. Yang dimaksud dengan maslahah mursalah ialah maslahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun yang mengakuinya ataupun menolaknya. Maslahat ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar. Dalil ulama yang berhujjah menggunakan maslahah mursalah. Dalil ulama mengenai kehujjahan yaitu: pertama, memperbarui kemaslahan manusia dan tidak mengadakan larangan-larangan. Maka jika bukan dari hukum, dengan apa orang mampu mengadakan pembaruan-pembaruan dan mengantisipasi kemaslahatan manusia yang terus-menerus muncul dengan tuntutan perkembangan, serta pembentukan hukum hanya berkisar pada kemaslahatan yang diakui syari' saja. Tentu hal ini mampu mengakibatkan banyak kemaslahatan dalam umat manusia yang tertinggal di berbagai tempat dan zaman, dan pembentukan hukum yang tidak sesuai dengan roda perkembangan dan kemaslahatan manusia.
hal ini tentu tidak sesuai dengan maksud dari pembentukan hukum sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan manusia. Kedua, orang yang meneliti pembentukan hukum dengan bersumber dari para sahabat, para tabi'in, dan para imam mujtahid, maka akan jelas bahwa mereka telah mensyariatkan berbagai hukum untuk merealisir kemaslahatan umum secara mutlak, bukan hanya sekedar untuk mendapat pengakuan sebagai saksi. Syarat-syarat berhujjah dengan maslahah mursalah. Ulama yang berhujjah dengan maslahah mursalah, mereka bersikap sangat hati-hati supaya tidak menimbulkan pembentukan hukum yang berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Oleh karena itu, mereka menyusun 3 syarat pada maslahah mursalah yang dipakai sebagai pembentukan hukum, yaitu yang pertama adalah kemaslahatan yang hakiki, bukan maslahat wahabiyah atau angan-angan. Yang dimaksud dengan ini ialah menetapkan orang yang mentasyri'kan hidup pada suatu peristiwa, mendatangkan kemanfaatan dan membuang yang buruk dan bahaya. Bukan sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat tanpa mempertimbangkan bahaya yang datang. Misalnya, kemaslahatan yang masih diimpikan dalam hal mencabut hak suami untuk menceraikan istrinya, dan hak menceraikan ini diserahkan saja kepada hakim. Yang kedua adalah kemaslahatan bersifat umum, bukan kemaslahatan perorangan atau pribadi. Maksudnya ialah meyakinkan bahwa pembentukan hukum terhadap suatu peristiwa mendatangkan manfaat untuk orang banyak atau membuang kemudaratan, bukan untuk kemaslahatan pribadi atau beberapa orang. Syarat-syarat berhujjah dengan maslahah mursalah. Ketiga, pembentukan hukum tidak boleh bertentangan dengan hukum atau prinsip-prinsip yang didasarkan nas atau ijma. Tidak sah jika kemaslahatan itu diperlukan untuk menyatakan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam masalah bagian warisan. Sebab masalah seperti ini batal karena pertentangan dengan nas Al-Quran. Dalam hal ini, fatwa Yahya ibnu Yahya al-Laisi al-Maliki, seorang ahli fikih di Andalusia, murid dari Imam Malik bin Anas Kathi'ah, adalah terdapat orang raja Andalus berbuka puasanya dengan sengaja pada bulan Ramadan. Menurut fatwa Imam Yahya, bertatwa tidak usah membayar kafarat, namun berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ia mendasarkan fatwanya bahwa kemaslahatan menghendaki itu karena maksud dari kafarat adalah mencegah orang berbuat dosa dan mencegahnya mengulanginya lagi. Keraguan orang yang tidak berhujjah dengan maslahah mursalah. Dalam hal ini ada beberapa argumen yang mereka ajukan, di antaranya yaitu yang pertama, maslahat itu ada yang dibenarkan oleh syara dan ada pula yang ditolak oleh syara, dan ada pula yang diperselisihkan. Dengan demikian, menurut kelompok umat Islam yang tidak menerima masalah mursalah sebagai dasar penetapan hukum, Islam berpendapat bahwa memandang masalah mursalah sebagai hujjah berarti mendasarkan penetapan hukum Islam kepada sesuatu yang meragukan. Yang kedua, memandang
maslahah mursalah sebagai hujah berarti menodai kesucian hukum Islam karena penetapan hukum Islam tidak berdasarkan kepada nas-nas tertentu, tetapi hanya mengikuti keinginan hawa nafsu belaka dengan dalil maslahat. Ketiga, bagi golongan ini, hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Dengan menjadikan maslahat sebagai dasar dalam menetap hukum Islam, berarti umat Islam tidak mengakui prinsip kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam. Artinya, hukum Islam belum lengkap dan sempurna, masih ada yang kurang. Yang keempat, memandang maslahat sebagai hujah akan membawa dampak terjadinya perbedaan hukum Islam terhadap masalah yang sama atau disparitas, disebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Dengan demikian akan menafikan prinsip. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.